Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan dan ibu cintai, alhamdulillah hari ini kita bisa mengadakan kegiatan pesantren Ramadan. Kebetulan hari ini bertepatan dengan hari ke-9. Kita berada di bulan Ramadan, sudah 2 kali kita Ramadan pada saat kita pandemi. Namun walaupun dalam keadaan pandemi, mudah-mudahan kita senantiasa bisa melaksanakan puasa dengan baik, bisa melaksanakan puasa dengan khusyuk, dengan penuh kesabaran dan dengan penuh keikhlasan. Insya Allah, Allah selalu melindungi kita semuanya. Anak-anakku sekalian, kalian sudah paham, sudah belajar tentang ilmu puasa. Namun tidak ada salahnya pada kesempatan ini ibu mengingatkan kembali bahwa pengertian puasa bisa dari segi bahasa ataupun dari segi istilah. Adapun dari segi bahasa, puasa atau as-shaum itu artinya menahan atau al-imsak. Sedangkan menurut istilah, puasa itu adalah ibadah yang kita lakukan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, baik itu makan, minum, ataupun menahan hawa nafsu hubungan suami istri dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Anak-anakku sekalian, puasa itu tidak terlepas dari rukunnya. Yang pertama adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu perbuatan harus diawali atau dimulai dengan niat. Hendaklah kita berniat di malam hari atau berniat ketika ba'da sahur, maka lakukanlah niat untuk melaksanakan ibadah puasa. Dengan niat kita akan lebih sungguh-sungguh dan Allah akan menguatkan kita menjalani lapar, haus, dahaga tersebut. Yang kedua, rukun puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Yang membatalkan puasa itu dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, baik itu makan, minum, atau hubungan seks suami istri ya. Anak-anakku sekalian, di dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Yang artinya, barang siapa orang yang melaksanakan puasa dengan penuh keimanan dan penuh ridho, mengharap keikhlasan, mengharap ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosa kita beberapa tahun ke belakang. Mudah-mudahan kita melaksanakan ibadah puasa itu disertai perasaan ikhlas, disertai dengan penuh pengharapan kepada Allah, agar puasa yang kita lakukan tidak sia-sia, tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja. Dalam hal puasa, Allah lah nanti yang akan memberikan langsung ganjarannya atau pahalanya. Karena kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, pahalanya itu adalah untuk kita. Tetapi puasa itu diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah sendirilah nanti yang langsung akan memberikan pahala puasa tersebut. Karena kalau ibadah-ibadah yang lain itu dilakukan bisa dilihat oleh orang lain, sedangkan melaksanakan ibadah puasa itu bisa sirri atau tidak kelihatan. Kita tidak bisa membedakan
orang yang melaksanakan puasa dan orang yang tidak melaksanakan puasa. Anak-anakku sekalian, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada 3 tingkatan orang dalam melaksanakan ibadah puasa. Pertama dikatakan puasa al-um atau puasa umum, yaitu puasa yang dilaksanakan secara umum, menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu. Itu ya, puasa secara umum yang biasa dilakukan oleh kita. Sedangkan tingkatan yang kedua atau level yang kedua itu adalah puasa khusus, al-khos ya, yaitu puasa khusus. Apa itu puasa yang khusus? Puasa yang khusus itu selain kita menahan makan, minum, hawa nafsu ya, tetapi juga kita bisa mengendalikan panca indera yang kita miliki. Contoh, panca indera mulut. Selain kita menahan makan dan minum, kita juga harus menahan membicarakan orang lain, gibah, menjelekan orang lain ya. Nah, itu puasa mulut, yaitu puasa yang level kedua atau puasa yang khos. Kemudian mata juga harus ikut berpuasa. Tidak boleh melihat hal-hal yang tidak baik. Lihat saja Al-Quran, lihat hadis, lihat ciptaan Allah yang maha indah. Tidak boleh melihat hal-hal yang sifatnya negatif ya. Kemudian pendengaran telinga, dengarkanlah kata-kata yang bijak, kata-kata yang baik, jangan mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Sedangkan yang ketiga, tingkatan puasa itu adalah khususil khusus atau puasa yang khusus. Nah, puasa ini sangat sulit bagi kita ya, karena ini levelnya adalah level Nabi, level Rasul. Karena puasa khususil khusus itu sudah menahan hawa nafsu, sudah menahan lapar dan lain sebagainya, juga menahan pikiran yang sekiranya berkaitan dengan duniawi. Tidak memikirkan nanti berbuka dengan apa, tidak memikirkan nanti lebaran pakai baju apa, tidak memikirkan nanti sahur makannya dengan apa. Nah, hal-hal duniawi sudah diindahkan, sudah tidak dihiraukan lagi ya. Yang dia pikirkan hanyalah keberadaan kita. Apakah puasa kita akan diterima atau tidak? Apakah puasa kita, amalan kita akan masuk kategori level 3. Nah, oleh karena itu ya, kenapa Imam Ghazali mengatakan ada tingkatan-tingkatan tersebut? Untuk merintrospeksi diri kita, termasuk level yang manakah puasa kita ya. Ada di good, best ya, atau di level yang istimewa, yaitu level khususil khusus, atau yang biasa, yang spesial, atau yang istimewa ya. Nah, sekarang kita bisa introspeksi diri kita sendiri, puasa kita itu berada di mana? Apakah hanya di level awal yang hanya menahan lapar, dahaga, kemudian hawa nafsu saja, atau sudah di level 2 yaitu di khusus, atau di level 3 ya. Nah, ini untuk menyemangati kita agar kita lebih semangat ya, agar kita lebih meningkatkan ibadah kita, agar puasa dari tahun ke tahun bertambah baik. Anak-anakku sekalian, itu saja pada kesempatan ini yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.